teman-teman Balikpapan Tempo dulu. Malam ini kita mulai perdana Zoom meeting online Balikpapan Tempo dulu. Serial pertama di bulan September ini akan terbagi dalam setiap minggunya di waktu yang sama. Malam ini adalah minggu pertama dengan topik kenil di Balikpapan. Untuk September kita punya tema besar namanya Perang Dunia Kedua di Balikpapan. Kemudian untuk minggu pertama ini bertopik kenil di Balikpapan yang akan dibawakan oleh saudara kita Patrick Matanasi. Teman-teman admin juga nanti akan jadi pemantik diskusi, Kakak Handri Jonathan sebagai hostnya. Nah kemudian nanti minggu depan dengan waktu yang sama kita akan ada topik berjudul minyak dalam Perang Dunia Kedua di Balikpapan. Mungkin kita akan ajak narasumber yang lain, tapi kalau tidak bersedia nanti bisa dihandle oleh teman-teman admin Balikpapan Tempo dulu. Kemudian minggu ketiga ada tema Jepang di Balikpapan, maksudnya tentara Jepang di Balikpapan ya Kak Jo ya. Kemudian minggu keempat temanya seru nih, tentang operasi Obo 2 di Balikpapan. Oke, saya rasa cukup. Teman-teman mungkin bisa kita kembalikan ke Kakak Handri Jonathan. Ya, terima kasih Kak Ocha. Jadi teman-teman, diskusi ini sebenarnya diskusi memang informal ya, berbasis komunitas saja. Kita mau mengajak komunitas-komunitas sejarah, pencinta sejarah, terutama teman-teman di Balikpapan untuk bisa saling mengenal dan berbagi wawasan. Bulan ini kita bicara soal Perang Dunia Kedua. Yang pertama kita akan bicara soal kenil, ya, Koninklijk Nederland Lager ya. Singkatannya nanti Kak Patrick, saya agak berlibet kalau ngomong Holland Spreken itu. Tapi sudah hadir bersama-sama dengan kita Kak Patrick Matanasi. Beliau adalah penulis sejarah militer yang sangat produktif menurut saya. Saat ini sedang ada di Jakarta juga sebagai seorang jurnalis. Ada banyak buku yang ditulis, teman-teman bisa lihat di Google Play ya, tentang Balikpapan, tentang TNI dan sebagainya. Beliau ini lahir dan besar di Balikpapan. Kemudian studi formal sejarah di Yogyakarta. Saya pikir itu perkenalan dari saya. Silakan Mas Patrick mengambil waktu untuk memberikan materi. Setelah itu kita bisa buka sesi untuk diskusi. Ya, silakan Kak Patrick. Selamat malam buat teman-teman di Balikpapan. Selamat malam dari Jakarta ya, karena saya ada di Jakarta. Terima kasih di antara teman-teman ini, ya kita ada di kota yang berbeda, bahkan ada di benua yang berbeda. Selamat datang Pak Peter Bauer, beliau ada di negeri Belanda sana. Saya sangat senang sekali. Yang kita bicarakan adalah tentang serdadu dari Koninklijk Nederland Indisleher atau Kenil, di mana ini adalah sebuah tentara kolonial yang mana kebanyakan anggotanya adalah orang-orang Indonesia. Cuman ya dalam sejarah, maksudnya dalam narasi sejarah di Indonesia, Kenil ini selalu sayangnya sangat hanya diidentikan kepada orang Ambon ya, terutama ya. Seolah-olah orang Ambon lah yang paling banyak gitu ya, karena orang Ambon itu di Kenil dicap loyal, padahal tidak juga. Ada juga orang-orang Ambon yang berani memberontak di Kenil, itu juga ada. Bahkan ada juga orang Ambon yang waktu revolusi kemerdekaan itu yang kemudian ikut Indonesia. Jadi menurut saya tidaklah benar kalau orang-orang Ambon itu adalah mayoritas di Kenil. Juga tidaklah benar kalau orang-orang Minahasa itu juga mayoritas di Kenil, karena yang jumlah personil Kenil secara etnis terbanyak itu justru berasal dari Jawa. Nah, itu sering menjadi permasalahan saya.
Gimana ya? Saya juga tidak begitu sebagai Ambon gitu ya. Nah, tapi malam ini yang saya bahas tentu saja bagaimana kehadiran Kenil di Balikpapan. Kita tahu Balikpapan adalah kota minyak, seperti halnya Tarakan, Sanga-Sanga begitu ya. Di mana kota ini kan ya cukup menghasilkan uang untuk kerajaan Belanda ya. Tentu saja lewat Batam Petroleum Maskapai (BPM), yang mana sebagian aset-aset dari BPM itu jatuh ke Pertamina sekarang ini. Sebagai kota minyak yang merupakan sumber pundi-pundi uang, tentu kota ini sangat, menurut saya, sangat dijaga sekali oleh pemerintah kolonial. Dan beruntungnya dari pemerintah kolonial ini adalah daerah di Kalimantan Timur, termasuk di Balikpapan, itu adalah daerah yang yang peluang rusuh atau peluang adanya pemberontakan itu sangat kecil ya. Pertama, Balikpapan itu adalah kota yang menurut saya sebuah kota yang baru dibuka ya. Di awal abad 20 dia kota yang baru dibuka karena sumber minyak di Balikpapan sendiri baru ditemukan akhir abad ke-19 atau sekitar tahun 1895 begitu. Begitu juga Sanga-Sanga dan Tarakan saya kira juga tidak jauh dari situ juga. Meskipun ini adalah kota yang kecil, tapi kota ini cukup dijaga oleh aparat yang bernama Kenil tadi. Salah satu orang Indonesia yang pernah berdinas di Kenil dan dia pernah bertugas di Balikpapan itu adalah Jenderal Urip Sumoharjo. Saya kira teman-teman tahu Jenderal Urip Sumoharjo ini adalah, ya kalau saya cenderung menyebut dia sebagai bapak organisasi atau bapak pendiri dari Tentara Nasional Indonesia. Jadi sebelum Sudirman menjadi panglima, orang yang menyusun organisasi tentara di Yogyakarta itu adalah Letnan Jenderal Urip Sumoharjo. Saya mengatakan ini bukan karena kami punya latar belakang dari Purworejo atau Bagelen sana, tapi ya memang begitulah Pak Urip Sumoharjo itu. Dan dalam buku biografinya Urip yang ditulis oleh Romah Sumoharjo, istri beliau, itu ada cerita menarik tentang bagaimana Urip itu waktu bertugas di Balikpapan. Dulu, Balikpapan itu punya yang namanya kereta api dalam kota, hanya saja menyebutnya tram, tapi sekarang jalur-jalur itu sudah hilang. Nah, tram itu di zaman kolonial itu hanya dibolehkan untuk orang-orang Belanda saja. Nah, Urip merasa dirinya orang Jawa. Suatu kali Urip hendak naik kereta itu, kemudian Urip dilarang. Dan akhirnya sebagai letnan ya, letnan waktu itu adalah pangkat yang sangat dihormati sekali bukan pangkat tertinggi barangkali ya, tapi cukup dihormati di Balikpapan. Jadi Urip ketika dia dilarang naik kereta itu, dia melarang kereta itu dioperasikan sebagai perwira militer. Dan itu cukup menimbulkan keributan juga, tapi Urip anehnya didukung oleh Departemen Peperangan ya, Departemen Van Oorlog di ya intinya Departemen Peperangan yang ada di pusat begitu. Nah, lanjut tentang Urip, lanjut lagi tentang Kenil. Anggota Kenil lain yang cukup tersohor dan pernah berdinas di Balikpapan sebelum tahun 1942 itu adalah mungkin kawan-kawan pernah mendengar Sultan Hamid Al-Gadri. Ya, dikenal sebagai Sultan Hamid II ya. Sayangnya ya nama beliau dipandang kesannya dia tokoh yang kemudian dipinggirkan dalam narasi sejarah Indonesia, meski faktanya dia adalah salah satu orang yang
merancang dari lambang negara Republik Indonesia Garuda Pancasila. Nah, jadi Sultan Hamid pernah di Balikpapan, tapi dia terluka terus dibawa ke Jawa. Nah, lalu setelah Jepang masuk, dia kedua, Kenil dibentuk lagi di Balikpapan. Pembentukannya pelan-pelan, dia mungkin awalnya dia mengumpulkan orang-orang Indonesia yang pernah jadi Kenil tapi ditawan Jepang. Bahkan tidak ragu pihak Kenil ini merekrut serdadu-serdadu baru di Balikpapan. Saya kira ini gampang-gampang sulit juga merekrut serdadu baru di Balikpapan. Saya katakan gampang. Pertama, pada tahun 1945, bahkan setelah 17 Agustus 1945, itu tidak semua orang tahu bagaimana kabar proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Ya, jadi ketika kita melihat sejarah, kita jangan membandingkannya dengan kondisi hari ini. Itu sangat tidak adil sekali. Nah, selain banyak orang Indonesia tidak tahu kabar itu, kalaupun ada orang Indonesia di Balikpapan yang mendengar kabar proklamasi, itu justru mereka mendengar kabar itu dari tentara Australia. Nah, cuman kan pola pikir orang Indonesia di masa itu tidak seperti di masa sekarang. Kalau di masa itu, kita jangan berpikir orang Indonesia itu tahu artinya merdeka atau tahu artinya sebuah negara gitu ya. Nah, sementara setelah Perang Dunia Kedua selesai, itu masalah yang dihadapin masyarakat kebanyakan adalah bagaimana caranya bertahan hidup. Kemiskinan pasca perang itu sangat potensial bagi otoritas Nika Belanda di Indonesia untuk merekrut pemuda-pemuda untuk dijadikan tentara. Pada dasarnya orang yang mau jadi tentara Belanda itu kebanyakan adalah orang-orang yang miskin ya. Mereka masuk Kenil, ya jadi serdadu pun tidak apa-apa, yang penting perut terisi dan pegang uang. Mungkin kalau dia sangat berpendidikan itu mungkin pola pikirnya sudah lain lagi. Nah, di Balikpapan itu kan sangat banyak ya orang-orang perantauan ya, termasuk orang-orang dari Jawa. Alasan mereka memasuki Balikpapan ya tidak lain adalah mencari sesuap nasi begitu. Mereka bekerja di BPM atau di sektor-sektor lain ya, tapi saya rasa paling banyak itu sektor yang terkait dengan perminyakan. Nah, tapi setelah tahun 45 itu kan ya perekonomian belum begitu pulih, dan akhirnya yang paling mungkin untuk bertahan hidup itu adalah jadi tentara. Dan di Balikpapan kemudian terbentuk sebuah batalion, yakni Batalion Infanteri ke-14, itu berdiri pada bulan-bulan terakhir tahun 1946. Nah, banyak dari serdadu-serdadu ini ya orang Jawa juga gitu ya. Mereka ada orang-orang Jawa, tapi juga ada dari etnis yang lain. Nah, di kalangan serdadu Kenil sendiri itu juga kalau ngomongin ideologi ya, mereka tidak terlalu berpikir tentang ideologi kita ini harus mengikuti siapa begitu. Jadi yang mereka pikirkan adalah bagaimana cara bertahan hidup di masa-masa sulit itu ya. Kalau bertahan hidup dari pertanian, kita tahu Balikpapan itu sangat tidak memungkinkan sekali. Nah, saya kembali lagi ke masalah yang tadi. Mereka tidak sepenuhnya tidak sepenuhnya paham apa itu politik gitu ya. Soalnya kebanyakan orang Indonesia itu adalah orang-orang buta huruf. Menurut catatannya Safi Ma'arif, pada tahun 1945 hanya ada sekitar 10% orang Indonesia yang bisa baca tulis. Hanya 10% yang bebas dari buta huruf ya. Dan biarpun bisa baca tulis, tapi kan arus informasi itu tidak secepat sekarang.
Jadi mereka pun ketika mereka bergabung sama Kenil, di mana mereka harus menghormat sama bendera Belanda, tapi beberapa dari anggota Kenil tadi ada pula yang istilahnya mereka berkawan dekat dengan orang-orang Republik di sekitar Balikpapan ya. Bahkan dicatat itu dalam buku tentang pemberontakan 27 Januari di Sanga-Sanga, itu perwira Belanda di Balikpapan itu curiga pada sebuah kompi. Jadi kompi ini isinya orang-orang Indonesia, ada Jawa dan mungkin dari etnis-etnis lain. Jadi kompi ini dicurigai oleh komandan mereka itu sebagai kompi yang tidak loyal begitu. Mereka dicurigai sesekali waktu bisa saja mereka ini akan melakukan desersi dan bergabung dengan orang-orang Indonesia. Nah, sebelum hal yang tidak diinginkan oleh perwira Belanda itu terjadi, batalion ini kemudian ya diacak-acak lah begitu. Mereka kemudian ada yang dipindahkan ke daerah lain gitu ya. Mereka sebisa mungkin tidak disatukan. Dan bekas seorang camat di sekitar Balikpapan namanya Abdul Ghani, beliau pernah membuat sebuah kronik tentang perjuangan di Kalimantan Timur. Itu mencatat beberapa, kalau tidak salah, dia mencatat ada tiga orang serdadu Kenil itu melakukan desersi. Jadi pertama seorang serdadu Kenil, etnisnya Manado ya, Minahasa, namanya Piet Warela. Nah, dia kabur, kalau tidak salah bersama keluarganya, itu minta perlindungan ke orang-orang Indonesia. Jadi dia menghubungin salah satu koleganya Abdul Ghani tadi untuk minta perlindungan gitu ya. Kemudian dia disembunyikan, lalu Abdul Ghani Abdul Ghani dan kawan-kawan berusaha mencarikan dana agar si serdadu yang bernama Piet Warela ini bisa kembali ke kampungnya di Minahasa sana. Selain Piet Warela, ada juga serdadu bernama Sunu Panuju begitu ya. Dari dua terakhir ini kemungkinan besar adalah orang Jawa. Itu menurut hanya dugaan saya aja. Nah, Abdul Ghani itu dalam kroniknya juga mencatat, ini ada peristiwa menarik ya. Pada sebuah malam minggu di bulan April, kalau tidak salah tahun 1946, itu ada beberapa serdadu Kenil itu berusaha melakukan pembongkaran senjata di sebuah gudang amunisi di sekitar Gunung Sari. Ya, ini maksudnya jelas buruk sekali untuk Nika Belanda. Bisa saja senjata-senjata itu akan ya mereka bagikan ke pemuda istilahnya kalau saya menyebut pemuda-pemuda bersenjata yang mendukung Republik Indonesia. Kalau tidak salah sekitar tahun lalu saya juga menemukan arsip begitu. Jadi dalam arsip itu disebutkan ada puluhan serdadu Kenil itu diam-diam bersiap untuk ikut pemberontakan di Balikpapan. Jadi pemberontakan di Balikpapan terhadap mungkin kalau yang berbeda paham dengan saya akan menyebut ini sebagai perlawanan gitu ya, perlawanan terhadap Belanda di Balikpapan pada akhir tahun 1946. Jadi kalau tidak salah dari serdadu Kenil itu ada yang berasal dari polisi militernya Kenil, lalu ada jadi serdadu-serdadu biasa. Mereka punya senjata lengkap. Diperkirakan mereka ini akan ikut melakukan, saya akan pakai istilah saya, mereka akan melakukan pemberontakan bersenjata di akhir tahun 1946. Dan ini adalah perlawanan dari orang-orang Indonesia dengan dengan jalan bersenjata yang paling besar sepanjang 1945 sampai
1949. Jadi setelah pemberontakan itu, tidak diketahui lagi ya bagaimana kabar dari serdadu-serdadu Kenil ini. Hanya saja setelah perlawanan itu ada segerombolan dari kaum Republikan ini yang dipimpin oleh Herman Runturambi gitu. Dia kemudian bergerak menuju Sanga-Sanga. Nah, jadi kalau di Balikpapan itu sekitar bulan November 1946, maka kemudian di Sanga-Sanga terjadi lagi usaha perebutan kekuasaan ya dari tangan militer Belanda itu pada tanggal 27 Januari 1947. Jadi dan yang terjadi di Sanga-Sanga adalah kelompok yang melakukan pemberontakan itu diantaranya adalah para serdadu-serdadu Kenil juga. Ya, diantara mereka tentu yang paling terkenal adalah Budioyo ya, atau ada juga yang menyebut Budiono begitu. Nah, dia salah satu pemimpin pemberontakan di sana dan dia adalah seorang sersan Kenil. Setidaknya lebih dari 10 anggota Kenil di Sanga-Sanga itu terlibat dalam pemberontakan. Dan anggota Kenil di Sanga-Sanga ini itu punya koneksi dengan anggota Kenil yang di Balikpapan, termasuk dengan anggota Kenil yang pro Republik Indonesia tadi. Nah, jumlah atau kekuatan dari militer Kenil sendiri di sekitaran Balikpapan, Samarinda, Sanga-Sanga, bahkan juga Tarakan, sepanjang tahun 1945 sampai 1949, itu dari yang saya temukan, saya hanya melihat ada hanya satu batalion, yakni batalion infanteri ke-14, di mana biasanya ya batalion itu jumlah anggotanya itu bisa 500, sekitar 500 bahkan bisa sampai 1000. Biasanya kalau sebuah pasukan dipimpin oleh seorang perwira dengan pangkat letnan kolonel, itu jumlah personilnya itu bisa sekitar 1000-an. Dan saya kira serdadu Kenil itu di Balikpapan jumlahnya sekitar saya kira tidak lebih dari 2000-an ya. Mungkin sekitar 1000-an bahkan mungkin bisa kurang. Tapi serdadu Kenil ini yang notabene pasukannya itu berpusat di Balikpapan, mereka sebenarnya disebar-sebar. Ada yang disebar di Samarinda, ada yang disebar di Tarakan. Nah, lagi-lagi ini maaf, ada juga yang di Sanga-Sanga ya. Jadi beberapa kota-kota penting biasanya mereka, Balikpapan jelas kota penting, mungkin ada di Tenggarong juga, dan bisa jadi mereka, tapi sepengetahuan saya, sependek sepengetahuan saya, mereka tidak dikirim ke pedalaman Kalimantan begitu ya, karena perlawanan paling keras itu kalau di Kalimantan Timur itu ya ada di sekitar kota-kota pesisir. Dan perlawanan di Balikpapan itu sebenarnya bukan hanya perlawanan bersenjata, tapi sepanjang yang saya temukan, perlawanan di Balikpapan itu lebih bersifat underground kebanyakannya. Jadi ya di luar serdadu Kenil dan kombatan-kombatan Republik lainnya, ada kelompok orang sipil yang mungkin kalau siang bolong mereka bekerja di BPM sebagai kuli atau sebagai karyawan, tapi mungkin diem-diem ya mereka bukan cuma sekedar mendukung Republik ya, tapi ya mereka menyumbang diem-diem gitu ya. Dan sangat tidak adil kalau kita membandingkan perlawanan di Balikpapan ini dengan perlawanan orang-orang di Jawa ya, yang serba punya banyak tentara, karena sangat sulit untuk berperang dalam skala besar melawan Belanda di Balikpapan, karena militer Belanda itu biasanya hanya berkuasa di sekitar kota, dan
sangat sangat jarang mereka bisa menguasai daerah-daerah pelosok begitu. Permasalahannya juga adalah Kalimantan Timur itu bukan Jawa yang kalau keluar kota ada istilahnya lumbung padi begitu ya. Nah, itu sangat sulit ditemukan di Kalimantan Timur, dan kenapa hanya ada katakanlah tidak banyak gerilyawan di Kalimantan Timur seperti di Jawa, ya karena gimana ya, yang namanya perang gerilya itu kan butuh makan juga, dan ini kalau kita memaksakan untuk bergerilya di Kaltim begitu ya, ya kita harus makan apa di hutan begitu, itu sebuah pertanyaan lain. Dan beda dengan di Jawa ya, ketemu desa pelosok, ya dia bisa dikasih makan apa gitu kan, karena kita tahu tanah di sekitar Balikpapan itu bukan tanah untuk pertanian. Oke, saya akan lanjut lagi tentang serdadu kenilnya. Jumlah kekuatan kenil di Balikpapan kemudian itu kalau tidak salah akhir tahun 1949 Balikpapan itu ditambah lagi pasukan. Pasukan yang dikirim ini sangat unik ya. Ini adalah Batalion Anjing Nika. Batalion ini punya jasa dalam menyerang ibu kota Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Anjing Nika punya reputasi yang ganas. Setidaknya ada yang menyebut Anjing Nika itu melakukan pembantaian di desa Balapulang ya, di sekitar Gunung Slamet. Mereka membunuh kalau tidak salah sekitar 10 orang gitu ya, yang mereka curigain sebagai pelaku dalam periode masa bersiap. Jadi itu adalah masa-masa di mana banyak orang Belanda atau orang-orang yang dianggap Belanda itu dibantai begitu. Dan Batalion Anjing Nika dikirim ke Balikpapan, dan sebenarnya batalion ini punya potensi untuk membuat rusuh ya. Dan memang faktanya sekitar tahun 1950 ketika batalion ini masih eksis di Balikpapan, ya paling nggak kondisi Balikpapan itu sebenarnya cukup panas. Hanya saja mungkin tidak separah di Makassar ya. Di Makassar itu ada peristiwa Andi Aziz begitu, di mana banyak orang-orang anggota Kenil itu tidak suka dengan kedatangan tentara Indonesia, lalu mereka melawan begitu ya. Nah, saya kira Balikpapan pada tahun 1950 itu punya potensi untuk seperti Kota Makassar dan juga seperti Kota Bandung dalam pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil yang yang dimotori oleh Westerling. Tapi kemudian dari Batalion Anjing Nika ini setelah Kenil akan dibubarkan pada pertengahan 1950, ternyata ada aja kok anggota Kenil yang mau bergabung dengan TNI. Jumlahnya kalau tidak salah ya sekitar 1 kompi. Di buklet-buklet yang kami bagikan itu ada foto dari upacara serah terima atau upacara perpindahan dari perpindahan dari Kenil ke TNI gitu ya. Jadi di Balikpapan itu ada sekitar 1 kompi bekas serdadu Kenil yang masuk ke TNI. Yang paling tinggi itu pangkatnya kalau tidak salah sersan, dan salah satu sersan itu adalah bernama Smith. Setelah masuk TNI, dia naik beberapa tingkat menjadi letnan. Dan biasa seumpama kita bintara Belanda gitu ya, pangkat kita sersan, lalu kita ingin masuk TNI, maka kita mendapat kenaikan pangkat. Untuk penyesuaian gaji itu naik pangkatnya bisa beberapa tingkat, paling tidak 2 tingkat dan bahkan ada yang lebih. Tapi kalau anehnya, kalau bekas tentara Belanda masuk TNI
bisa naik pangkat dua tingkat gitu ya. Tapi bekas pejuang, termasuk yang di Kalimantan Selatan itu ketika masuk TNI jangankan naik pangkat, diterima aja tidak gitu ya, dengan berbagai alasan tentunya. Bahkan yang diterima pun itu pangkatnya belum tentu tidak akan naik. Banyak bekas pejuang itu kemudian turun pangkat, dan banyak yang tidak diterima. Sebenarnya itu akar dari pemberontakan Ibnu Hajar di Kalimantan Selatan. Mungkin teman-teman waktu di sekolah itu ada ya pemberontakan DTI Kalimantan Selatan. Nah, pimpinannya Ibnu Hajar gitu ya. Dan pemberontakan ini disinyalir itu kalau dia terus bergerak ke utara dia bisa sampai Balikpapan. Tapi mereka dihalau di sekitar Kabupaten Pasir. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman itu adalah intinya bahwasanya di antara serdadu Belanda di sekitar Balikpapan itu secara ideologis mereka mereka tidak paham politik begitu. Mereka mungkin juga tidak peduli siapa itu Ratu Belanda, yang penting mereka masuk, mereka dapat makan gratis begitu, lalu digaji, dan di antara mereka itu ada juga yang punya simpati terhadap Republik Indonesia. Nah, dari panjang lebar penjelasan saya dan juga ada di buklet juga, saya malah lebih rapi menjelaskannya kalau lewat tulisan ya. Itu kawan-kawan bisa baca dan ya bolehlah memberikan kritiknya. Belanda di Kaltim sendiri kan juga sangat sedikit. Ya harapan saya mungkin ke depannya ada lagi yang melakukan riset lebih dalam lagi soal ini. Dan saya akan sangat senang sekali mendengarkan kritik dari teman-teman semuanya. Jadi saya serahkan kembali ke Mas Jo. Mohon maaf terlalu lama. Nggak apa-apa, ini kan diskusi santai saja. Iya, terima kasih Mas Patrick. Beliau memang menekuni sejarah militer ya. Kalau saya boleh kasih konteks gitu, Balikpapan itu posisinya kan penting sekali di dalam Perang Dunia Kedua ya, mulai dari kalau teman-teman baca, saya dan Mas Patrick juga tulis buku soal Balikpapan. Sejak Perang Dunia Pertama itu minyak di Balikpapan itu sudah sangat penting. Bahkan ada satu model plan di dalam pengolahan minyak itu pertama kali yang pakai itu justru Balikpapan, Edeliano Plan itu. Kemudian minyak Balikpapan itu dipakai oleh Belanda untuk Perang Dunia. Sampai Jepang juga Perang Dunia sepertiga bahan bakar tentara Angkatan Laut terutama Jepang itu justru datangnya dari Balikpapan. Itu kenapa ketika Jepang datang yang duluan dihajar lebih dulu dari Jawa adalah Balikpapan dan juga Tarakan. Kemudian begitu juga ketika Jepang mau ditaklukkan oleh Sekutu, mereka datang dulu di Tarakan dan Balikpapan. Itu adalah konteks kenapa kok Balikpapan itu penting. Nah, di tengah-tengah pentingnya Balikpapan, posisi strategis Balikpapan itu ada hal-hal yang menarik. Misalnya tentara Kenil yang ada di Balikpapan. Ada yang disampaikan oleh Mas Patrick tadi adalah cerita sejarah ya, hard history itu. Tetapi banyak juga soft history yang sepertinya teman-teman sudah pernah baca, seperti pembantaian tentara Belanda, terutama personel Kenil oleh Sakaguchi. Ya kan, siswa Sakaguchi itu kalau teman-teman pernah nonton film Soekarno, dia ada di film itu, lalu dia bernegosiasi dengan Soekarno. Agak aneh ceritanya, diperankan oleh Ferry Salim waktu itu, dan dia yang menaklukkan Balikpapan, dan konon dia yang membantai Kenil di
Balikpapan cukup banyak. Nah, kemudian ada banyak orang-orang terkenal yang pernah bertugas di Balikpapan, juga di Kenil. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Patrick, ada Urip Sumoharjo, orang yang sangat penting di dalam tubuh TNI. Kemudian Sultan Hamid yang agak-agak terkiri di sejarah Indonesia karena terlibatannya dalam politik di Indonesia. Belum lagi ada orang tuanya siapa? Kakak Bim Bim Sleng itu juga pernah tugas ya, Mas Pet? Numpang lewat. Dia ke Bulungan. Oh, di Bulungan. Oh iya, pernah tugas di sekitar Balikpapan juga itu ya. Nah, soft history seperti ini juga banyak. Kami di Balikpapan Tempo dulu pernah sering kali diskusi tentang posisi. Nah, kalau saya boleh share screen ya, saya bagikan beberapa gambar ya supaya memancing ini ya, Mas Pet. Oh, boleh. Ya, saya bagikan beberapa gambar. Misalnya, teman-teman bisa lihat, ya ini adalah gambar ketika Jenderal H.J. Krulls, ya, salah satu petinggi dari Kenil yang menginspeksi Bandara Manggar. Bayangkan di tahun 30 itu Balikpapan punya 2 bandara. Ya, tidak banyak kota di Indonesia yang punya bandara di tahun segitu, tetapi Balikpapan punya 2 bandara pada saat itu. Ini adalah Bandara Manggar. Saya lihat di Facebook Balikpapan zaman dulu itu mendiskusikan soal lantai ini nih, yang bulat-bulat itu kelihatan ada di Bandara Manggar pada saat itu. Ya, Jenderal Krulls menginspeksi. Nah, teman-teman, ini adalah, saya tidak tahu istilahnya dalam dunia militer ya, tetapi asrama ya paling mungkin ya. Asramanya Kenil, disebutkan di situ, ada tulisannya juga di situ Kampung Baru. Dugaan Kak Ocha itu adalah asrama Bukit sekarang ya. Kalau kantornya secara resmi ada di sekitar Plaza Balikpapan sekarang. Itu kan pusat kota ya, jadi wajar kantor militer, tapi ini sepertinya campnya. Ada tulisan di bundaran situ, nanti mungkin di gambar berikutnya bisa kelihatan dalam bahasa Belanda. Nah, ini dia. We Zullen apa begitu. Ya, ini adalah penampakan. Ini adalah penampakan asrama dari Kenil. Nah, ini adalah foto dari Hanoch Marwa, Batalion Anjing Nika. Batalion Anjing Nika yang tadi disebutkan oleh Mas Patrick yang datang ke Balikpapan ya, Mas Pet. Nanti mungkin teman-teman bisa berdiskusi sebenarnya kenapa dikasih nama seperti itu. Logonya aja teman-teman bisa lihat di foto itu ada logo, memang logo apa itu, bulldog apa herder itu. Ya. Nah, ini juga foto bersama. Kalau teman-teman nanti lihat di booklet, ada sumber fotonya, nama studio foto di Balikpapan yang memotret mengambil gambar ini sekitar 49 atau tahun 1949 atau 1950. Pasukan Kenil. Kenapa? Kalau dilihat dari seragamnya ini sebelum 42 ini. Oh, sebelum 42. Nah, kalau dilihat dari apa nih seragam serdadu yang bajunya yang warna seragamnya tidak putih ini. Oh, oke. Seragam tahun 19. Ini yang sebelum Jepang datang berarti ya. Ya, dan ini cukup banyak loh. Makanya berarti besar dong ya. Ya cukup besar juga untuk sebuah kota kecil kan, masa. Iya. Kota yang perlawanannya minim begitu ya. Tapi personilnya lumayan banyak juga gitu kan. Kalau yang baju putih apa, Mas Pet? Nah, itu bukan serdadu, tapi lebih tepatnya itu adalah perwiranya. Perwira ya. Para perwira biasanya punya seragam putih. Kalau yang putih-putih ini yang orang Belanda gitu ya? Tidak juga. Tidak mesti. Kalau seumpama perwira yang pribumi juga ada kan, termasuk Pak Urip Sumoharjo. Urip ya, Urip perwira ya. Di atas letnan lah paling tidak. Oke. Ya. Nah, ini adalah buklet yang sudah disiapkan. Nanti teman-teman silakan mengisi formulir yang tadi saya bagikan tautannya, dan kita bisa mengirimkan lewat email. Silakan mencantumkan email, kami akan mengirimkan buklet materi yang disampaikan oleh Mas Patrick. Itu saja dulu gambar-gambar yang saya bagikan. Silakan teman-teman, ada yang mau menambahkan atau menyampaikan pertanyaan, langsung saja membuka kamera atau mikrofon. Silakan. Selamat malam,
Mas Jo. Oh ya, ada pertanyaan dari Pak Didi tadi di chat. Silakan Pak Didi. Yes. Selamat malam Mas Patrick, Mas Jo. Yes, ini satu hal yang menarik ya, karena apa yang disampaikan oleh Mas Jo itu membuka wawasan kita dari masalah Kenil untuk mengungkap apa itu Balikpapan. Kenil ini satu hal yang menarik bagi saya, karena tadi Mas Patrick coba mengulas bahwa Kenil di seputaran kita itu ada. Jadinya di Makassar itu juga ada dengan Westerling-nya. Bahkan Westerling pernah membuat satu ulah di Makassar, sehingga berapa puluh ribu masyarakat Makassar saat itu terbantai. Kemudian Mas Patrick tadi juga mengungkapkan bahwa ada jejak-jejak Kenil di Kalimantan Selatan. Kemudian saya juga membaca dari beberapa ulasan di luar bahwa kita sempat kenal dan tahu bahwa seorang jenderal atau petinggi ex-Kenil yang menjadi tentara Republik Indonesia dengan Cilik Riwut di Kalimantan Tengah. Yang menjadi pertanyaan saya, dengan apa yang disampaikan oleh Mas Patrick, bahwa Kenil itu ada di Balikpapan, anjing nikah itu ada di Balikpapan, tapi kenapa tidak meninggalkan seseorang yang hebat dari Kenil-Kenil yang ada di Kalimantan Timur? Ini menjadi sesuatu yang menarik. Saya tidak ingin hanya foto saja, yang itu pun sudah menjadi sesuatu yang hebat, bahwa ada fotonya, ada bukti otentiknya, bahwa Belanda dengan Kenilnya terlibat di Perang Dunia Kedua. Tapi saya sangat sayangkan bahwa tidak ada Cilik Riwut, tidak ada jejak-jejak Kenil yang ditinggal oleh seorang nama yang hebat di Balikpapan. Nah, ini tentunya pasti ada, dan saya berharap Mas Patrick, Mas Jo bisa mengungkap ini supaya Balikpapan ini hebat dan kita bisa buat destinasi dan kita bisa klaim bahwa Balikpapan punya sejarah Perang Dunia Kedua yang tidak dimiliki oleh kota-kota lain. Mereka cuma sekedar kelasnya kelas nasional saja. Dengan 10 November, kelasnya cuma ecek-ecek aja. Tapi Balikpapan kelasnya kelas dunia. Ini mungkin Mas Patrick, tugas Mas Patrick, tugas Mas Jo, kita harapkan supaya Balikpapan ini cemerlang. Ingat, itulah Balikpapan. Demikian tambahan dari saya, semoga berkenan Mas Patrick dan Mas Jo. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didi. Kayaknya keresahan Pak Didi sama ya dengan keresahan kita semua ya. Terima kasih. Nanti akan ditanggapi. Masih ada? Atau ya, boleh saya. Dulu aja mungkin. Jadi biar Mas Pet, apa ya? Mas Pet. Sorry. Bentar ya Pak. Oh, Oke. Saya baru menemukan Sultan Hamid II dan juga Urip Sumoharjo, dan nama-nama lain kayaknya kalau dari kalangan mantan Kenil itu saya sulit lagi menemukan nama-nama yang terkenal ya. Kalaupun dia agak dikenal, ya paling ya perwira Belanda misalkan Surt Albert Lapre gitu. Ini adalah orang yang terlibat di dalam pembantaian di desa Balapulang. Tapi entahlah, sepertinya serdadu Kenil yang ada di Balikpapan, ya rata-rata mereka kebanyakan berpangkat rendah gitu ya. Saya sempat menemukan beberapa nama perwira Indonesia, ada yang Indo, maksud saya dia punya campuran darah Belanda, dan mereka menjadi perwira, tapi biasanya kalau kelas perwira sering dipindah-pindah, perpindahannya itu sangat cepat. Tapi kalau misalkan pangkatnya di bawah sersan, dia hanya di situ-situ aja. Dan soal harapan Pak Didi tadi, wah, seharusnya saya kira
mungkin banyak tokoh nasional Indonesia paling nggak numpang mampir di Balikpapan itu ada, tapi mungkin bukan hanya dari klaster Serdadu Kenil tadi aja saya kira. Ya mungkin yang apa ya, kalau di dunia sastra ada Habib Yasin, ayahnya kan kerja di BPM, dan Habib Yasin menurut biografinya itu pernah menumpang sekolah di Balikpapan. Lalu kalau dari jajaran dunia pendidikan ada Wardiman Joyonegoro begitu. Kalau misalkan ingin menggali Balikpapan, sebaiknya jangan hanya dari tokoh militer saja mungkin, tapi ya tokoh-tokoh yang seperti Habib Yasin gitu. Habib Yasin kan di dunia sastra sangat terkenal, dan seorang kritikus sastra itu harus kenal Habib Yasin gitu. Habib Yasin pernah sekolah di Balikpapan. Lalu ada Wardiman Joyonegoro misalnya. Dan ini saya juga belum lagi mengadakan bikin riset gitu tentang siapa aja sih dokter-dokter Indonesia yang pernah singgah ke Balikpapan misalkan. Nah ini saya belum menemukannya lagi, tapi ya harapannya ya semoga adalah gitu. Kita menemukan lebih banyak lagi gitu ya. Dari kota semacam Balikpapan ya, dari masa lalu aja orang sudah banyak yang keluar masuk, apalagi sekarang. Dan saya yakin di antara mereka pasti ada sih orang-orang yang punya prestasi sebagai pejabat tinggi atau mungkin punya prestasi di bidang kebudayaan begitu ya. Dan saya kira bukan hanya Habib Yasin saja, atau bukan hanya Wardiman Joyonegoro yang pernah jadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu saja, tapi saya kira mungkin ada yang lain, tapi ya kita belum menemukan jejak-jejaknya lagi. Dan ya kalau ngomongin penggalian, ya saya kira bukan hanya saya, mungkin ada Mas Jo, ada Mbak Ocha, dan mungkin ada kawan-kawan lain pasti punya interest lah untuk menggali-gali seperti itu. Nah, mungkin mungkin itu aja dulu dari saya. Ya, selamat malam, Mas. Saya boleh ada mungkin tambahan kali apa ya? Soal mungkin analisa aja ya. Terkait yang ini Kenil, ya Oke, masalah Kenil. Oke. Silakan Mas itu, Heru. Iya, dengan Heru ini. Seperti kita lihat, mungkin kayak Sultan Hamid II itu kan orang kerajaan ya, yang dititipkan ke orang Belanda. Mungkin karena di sini tidak ada, kan kita jauh juga dari kerajaan Kutai ya, dari daerah Tenggarong kan tidak ada yang anggota kerajaannya yang disekolahkan, dititipkan atau di sekolah di Belanda apa di mana, seperti yang Sultan Jogja itu juga kan, Sultan Hamengkubuwono IX kan sekolahnya juga kalau nggak salah si Hengki ya, yang itulah yang rebutan antara Hengki dan Sultan Hamid II lah ya, itu ya, itu kan itu ya kemungkinan yang tidak adanya dari Balikpapan itu, kemungkinan itu tidak terlalu jauh, tidak ada anggota Sultan Kutai mungkin yang hidup menjadi tentara Kenil, itu juga sih kemungkinan. Itu aja sih mungkin analisa mungkin. Terima kasih. Iya, terima kasih Mas Heru. Jadi kan kalau disinggung Mas Heru begini sebenarnya, beberapa faktor yang bikin, sebenarnya bukan hanya sejarahnya Kenil yang agak tenggelam di Balikpapan. Sejarahnya Balikpapan sendiri kan memang nggak begitu populer ya. Di luar arus utamanya sejarah Balikpapan. Contoh ya yang disebutkan Mas Heru tadi, kaitannya dengan Kutai, Balikpapan itu sebenarnya tidak begitu banyak cerita dengan Kutai selain memang hanya wilayah bagian dari Kutai. Tapi kalau kita bicarakan itu lebih jauh, agak-agak sensitif itu. Kita akan bicarakan itu nanti di waktu yang lain, ya kan? Misalnya tentang minyak nanti ya. Tapi nanti. Kemudian faktor yang kedua, tadi sudah disebutkan oleh Mas Patrick juga bahwa ada banyak orang yang kemudian dipindahkan, bahkan ikut ke Belanda ya Mas Pet. Beberapa perwira. Nanti kalau teman-teman baca di buklet itu, di situ ada profil-profil orang-orang Kenil yang pernah ada di Balikpapan. Memang kemudian kita tidak pernah mengenal orang-orang itu, tetapi ya kita nggak tahu kemudiannya. Yang ketiga, sejarah memang ditulis oleh pemenang biasanya. Sejarah ditentukan juga oleh ideologi-ideologi. Nah, itu yang belum kita gali, belum banyak orang. Saya salut dan apresiasi Mas Patrick yang sejak lama sekali sangat concern dengan sejarah Balikpapan.
di situ kita terpanggil untuk bersama-sama menggali. Mungkin kita saja belum menemukan catatan-catatan ya. Selain Kenil, sebenarnya cerita sejarah Balikpapan banyak juga sih, besar. Begitu beberapa ini Pak Didi ya. Dari Bang Ben-Hur, silakan Bang Ben-Hur. Ya. Oke, terima kasih Bang Jo. Suara saya jelas nggak nih? Jelas. Saya baru belajar nih sejarah Balikpapan. Jadi saya suka tulisannya Bang Jo tentang saus Inggris itu. Kemudian saya juga Bang Patrick, saya banyak baca buku-bukunya. Dan kebetulan kita lagi membuat yang namanya Balikpapan Virtual Tour. Ya mungkin ada beberapa sudah lihat. Jadi kita mau coba membuat Balikpapan ini dalam perbandingan 1:1 dalam 12 dekade. Ya, dan saya pelajari jadi waktu dekade pertama waktu Balikpapan ditemukan minyak, bentuk kotanya gimana, kemudian bentuk rumahnya gimana, posisinya gimana, itu sudah kita buatkan. Untuk sementara ini saya buat baru 2 dekade masa peperangan dunia kedua dan tahun 70 sampai 80. Mungkin kalau bisa lihat ada beberapa gedung saya bangun ulang apa semua, itu untuk mengingatkan kembali kepada generasi kita, ini loh Balikpapan zaman dulu seperti ini. Ya kan? Kemudian semua ini kita buat dalam bentuk multimedia yang bisa diakses melalui virtual tour maupun augmented reality nanti. Ya, ini untuk persembahan kita kepada Kota Balikpapan bisa dijadikan museum multimedia nanti. Nah, ini juga nanti kita akan buatkan semacam kita pertemuan seperti ini yang kita bincang-bincang apa sih yang kita bisa berikan buat Balikpapan. Ya. Nah, artinya pada saat pembuatan ini saya mempelajari semua sejarah. Yang saya nggak ketemu itu sebenarnya Balikpapan ini dijajah apa enggak sih? Ya kan, itu pertanyaan sampai sekarang saya yang gelitik. Tadi Bang Jo juga sudah bilang tadi kan, ini Balikpapan ini abu-abu nih. Ya. Karena kalau di sejarah itu benar siapa yang berkuasa dia nulis ya. Kalau kita baca cuma kerajaan Buton. Ya kebetulan saya juga dari sana. Saya ini saya lahir di sana. Cuma dari umur 2 tahun saya di Balikpapan. Sampai SMA 40 tahun, hampir 40 tahun saya di Jakarta. Jadi kembali lagi ke sini untuk ngulik-ngulik sekali belajar sama yang suhu-suhu ini. Jadi kembali lagi tadi saya mempelajari ini bukan untuk ini, tapi untuk saya kembalikan kepada generasi berikut gitu. Ya. Dan saya tidak pernah ketemu referensi yang mengatakan bahwa tentara Kenil ini sangat berkuasa di Balikpapan, menzolimi warga Balikpapan, apa semua itu nggak ada di Balikpapan ini. Dan saya juga nggak pernah ketemu pemberontakan yang berusaha menjatuhkan pemerintahan Belanda. Kalau kita bicara Balikpapan ya dalam ini ya, kalau Samarinda kita lihat kan ada beberapa seperti gubernur pertama itu ya, jadi yang dia berjuang dari kelompok muda apa semua, tapi itu bicara Samarinda gitu, bicara sanga. Kalau bicara Balikpapan dengan kondisi kalau kita bicara tentara Kenil ini kan fungsinya bukan untuk melawan bangsa Indonesia di situ, sebenarnya untuk menjaga keamanan dari instalasi minyak mereka yang sangat penting yang dipakai untuk tujuan bahan bakar peperangan mereka ya, termasuk Jepang juga nanti. Jadi yang saya lihat juga referensinya masih antara Belanda dan Perang Dunia Kedua, itu juga nggak cerita banyak tentang keterlibatan bangsa Indonesia gitu ya. Karena terus terang aja kita bicara Balikpapan ya, Balikpapan. Karena kalau kita lihat mungkin di Balikpapan tadi seperti disampaikan sama Bung Patrick tadi ya, orangnya memang semua pekerja semua, bahkan nggak cukup penduduk Balikpapan pada saat itu. Makanya banyak pendatang dari Makassar, dari India, apa semua yang menempati kota Balikpapan, dan mereka bekerja semua. Dan dia I don't care dengan kondisi yang itu, mereka dapat makan, dapat ini apa semua gitu. Ya.
Jadi kalaupun ada pemberontakan itu setelah Perang Dunia Kedua, ya. Tadi hubungannya dengan tadi Bang Patrick bilang bahwa bangsa Balikpapan tidak peduli dengan kemerdekaan atau tidak tahu karena mungkin 10% dari penduduknya buta huruf, ya. Ya, sekarang mereka kalau nggak dijajah, Terbalik. ya. Yang buta huruf 90%. Oh ya, 90%, sorry. Banyak sekali kan. Bukannya dia tidak peduli, karena kalau misalnya sekarang saya hidup makmur, kemudian kayak kita lah kerja di perusahaan asing ya, masalah itu ada penggantian kepemilikan atau modal apa semua, selama kita digaji bodoh amat gitu kan. Itu yang terjadi kalau saya lihat dari kacamata di Balikpapan gitu. Makanya tidak yang diberontak, siapa yang mau diberontak? Yang ada Belanda sama Jepang terus yang berkonfrontasi gitu. Makanya kenapa tadi kita baru tahu sekitar setelah kemerdekaan itu kita mungkin 2 tahun ya kalau nggak salah ya, setelah itu baru kita tahu bahwa kita merdeka. Ya, Nah, sangat lambat. Ya, sekarang masalahnya yang dibilang nggak peduli itu karena mereka nggak rasakan gitu, nggak ada perubahan-perubahan yang lain kayak di Jawa gitu kan, mereka diterkan kemudian tanah mereka diambil. Lah sedangkan di Balikpapan mereka pakai tanah itu, mereka ada perjanjian sama Sultan di Kutai ya. Khusus untuk Balikpapan ini kan Parikesit ya, kalau kan kita dibagi ada 7 kepatihan itu. Nah, ini saya coba mau gambarkan perjuangan di tahun 1945 ini nggak ketemu gitu ya, nggak ketemu di mana posisi Indonesianya gitu. Yang saya baca literaturnya adalah bangsa Indonesia itu yang mungkin pertama kali hot di Balikpapan, yang mungkin cerita Bang Jo bisa jelasin itu kan. Jadi membantu untuk menyamarkan serangan dari tentara sekutu ini. Jadi itu membantu tentara sekutu supaya ini tidak ketahuan masuk di Balikpapan. Selain itu saya belum pernah lihat yang nyata gitu. Nah, saya mau menggambarkan itu sebenarnya dari waktu saya gambarkan Balikpapan 1945, saya mau kasih lihat posisi masyarakat Balikpapan itu di mana gitu. Agak susah gitu loh. Nah ini, jadi supaya banyak nanti mungkin kita diskusi ya, tapi ini mungkin saya salah karena baru belajar. Tapi ya tadi kita ingin sepakat ada beberapa tulisan Bang Jo, ini kayaknya ada sesuatu ini yang apa kita harus merubah sejarah, nulis bahwa oh ternyata Balikpapan itu atau ada beberapa wilayah di Indonesia itu bukan cuma Buton aja gitu ya. Ternyata Balikpapan khusus Kalimantan Timur khususnya Balikpapan itu ternyata tidak pernah gitu. Ya. Nah itu yang kita perlu tahu. Nanti saya juga akan mencoba tahu tahun waktu pertama kali minyak diketemukan itu berapa sih jumlah penduduk di Balikpapan. Nah ini untuk mempengaruhi itu, dan setelah minyak ditemukan berapa, ini untuk menentukan populasi. Jadi populasi atau demografinya di Balikpapan, kemudian tingkat kebutuhan mereka kenapa ke Balikpapan. Tapi kalau saya baca literatur semua rata-rata datang ke sini memang untuk minyak, untuk kerja gitu. Bahkan kurang sampai didatangkan dari Singapura atau mana ya yang dari India itu. Nah ini saya jadi kalau yang akhirnya saya 1945 menggambarkan Perang Dunia Kedua di Balikpapan itu cuma menggambarkan keheroannya si tentara sekutu gitu loh. Sebenarnya kita mau tunjukkan itu loh, Balikpapan ini punya peranan penting dalam menentukan berakhirnya dunia Perang Kedua, tapi ada sedikit posisinya bangsa Indonesia di situ. Nah itu sampai sekarang saya nggak ketemu. Tolong mungkin dibantu literaturnya biar di dalam apa tadi saya bilang Balikpapan virtual itu ada kelihatan gitu. Misalnya bangsa Indonesia lagi berusaha, lagi dalam posisi menembak atau apa. Dan yang saya buat ini 3D dalam bentuk 1:1 ya. Jadi artinya kita dalam nanti pakai teknologi VR kita bisa berada di posisi itu. Nah ini penting sekali dalam proses pembelajaran, karena sekarang kalau kita lihat museum-museum di luar negeri semua sudah pakai seperti itu semua. Ya. Nah ini sudah saya sampaikan juga sama Pak Wali pada saat itu. Mungkin nanti kalau Pak Wali yang baru ini saya harus sampaikan lagi untuk
ayo kita nanti dari literatur yang ada kita buatkan inilah satu konten yang bisa membantu sejarah Balikpapan. Sebenarnya masih banyak lagi yang kita diskusi, mungkin harus tatap muka, harus perang ini, tapi itu beberapa yang ganjalan dari saya dalam kaitannya tadi. Kita bukannya membenarkan sejarah, tapi coba menuliskan sejarah dalam format lain yang mudah dimengerti untuk generasi kita yang akan datang. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bang Jo sebagai tuan rumah. Dan Mas Patrick, silakan dilanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang Ben. Itu ya kegelisahan Bang Ben juga. Pelan-pelan kita akan ulik satu persatu. Kita punya tema minggu depan soal minyak misalnya. Kenapa minyak Balikpapan? Nah, kita punya orang Balikpapan yang menulis tentang minyak baik sekali itu. Mas Ahmad Rian Pratama itu kita undang beliau untuk bicara minggu depan. Beliau dosen di Universitas Jember sekarang. Ya, sangat aktif di banyak komunitas-komunitas sangat aktif di komunitas sejarah di Jawa Timur juga beliau. Kemudian kita akan bicara juga soal apa itu ya minggu depannya lagi. Jepang ya. Jepang itu ada di Balikpapan sebelum Jepang ada di Balikpapan. Ya. Perusahaan-perusahaan Jepang, kapal-kapal Jepang itu sudah ada di Balikpapan lama sekali. Lalu kemudian kita sampai pada operasi Obo II nanti di sana kita bisa lihat bagaimana peran orang-orang Balikpapan juga nanti. Pelan-pelan Bang Ben. Tapi kegelisahannya itu perlu kita jawab bersama-sama dan perlu kita gumuli itu. Ya, silakan Mas Pet, ada tanggapannya? Nah, terima kasih Pak Ben-Hur. Kalau ngomongin sejarah Balikpapan ya, dari yang saya temukan, Balikpapan itu unik gitu ya. Mungkin yang menjadi sangat sedih adalah orang Balikpapan akan sulit menemukan siapa pahlawan nasional dari Balikpapan. Kenapa saya katakan sulit? Karena ya bagaimanapun juga perjuangan di Balikpapan itu sifatnya kolektif. Kalaupun ada pucuk-pucuk gitu ya, itu mungkin adalah orang yang pernah jadi ketua ini misalkan. Ini itu adalah Ikatan Nasional Indonesia. Nah, atau dari kelompok lain itu adalah Kasmani barangkali, orang yang memimpin pemberontakan pada bulan November 1946. Ya Kasmani bekas polisi, lalu dia pernah ya sama Jepang diangkat jadi perwira polisi, lalu memimpin perlawanan tahun akhir 46. Nah, oleh koran Belanda, Kasmani ini agak unik juga, dia digolongkan sebagai kepala geng rampok gitu ya. Ya biasalah, pihak Belanda itu suka ya pastinya akan menyudutkan orang Indonesia. Di mana Kasmani yang di mata orang Balikpapan adalah pemimpin pejuang, sama pihak Belanda itu dicap sebagai kepala geng rampok gitu. Dan selain dua orang ini, itu adalah orang-orang yang ya sama seperti kita-kita ini, Pak. Sama seperti warga-warga lainnya begitu. Mereka diam-diam kalau siang kerja di BPM atau ya di perusahaan lain begitu. Ya mungkin di waktu yang lain ketemu temennya, ini duit, ini nyumbang buat ini, diam-diam misalkan. Nyumbang buat ini tadi maksudnya buat kelompok Ikatan Nasional Indonesia tadi begitu ya. Jadi perjuangannya sangat kolektif dan sangat egalit gitu loh. Di antara pejuang pejuang dari Balikpapan yang namanya dicatat oleh Nasution dalam buku sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia Jilid 2, itu hanya Kasmani. Dan yang lain kita sangat sulit siapa aja gitu ya. Tokoh-tokoh lain itu sangat jarang sekali disebut, dan ya itulah gaya Balikpapan gitu ya. Jadi perjuangannya itu perjuangan bawah tanah yang mungkin orang udah lupa siapa aja yang ikut gerakan bawah tanah itu. Saya kira ini juga membuat kelompok jaringan bawah tanah juga, mereka mengumpulkan sumbangan, atau kalau mereka nggak mengumpulkan sumbangan, mereka dengan gencar itu menolak yang namanya negara federal bentukan PANOK misalkan. Mereka menolak negara Indonesia Timur, mereka menolak Federasi Kalimantan Timur yang dibikin sama Belanda juga begitu.
Jadi apa ya? Ya bukan hanya pakai bedil Pak ya. Jadi Balikpapan itu juga berjuang dengan kepala mereka ya. Karena yang namanya perlawanan gerakan bawah tanah itu orang akan cepat lupa siapa aja sih yang ikut begitu. Dan apa ya? Ya mainnya senyap lah istilahnya. Nah, mungkin begitu ya terkait dengan Balikpapan ya. Jadi perlawanan di Balikpapan itu mungkin barangkali agak-agak mirip dengan perlawanan orang-orang Perancis waktu Perancis itu didudukin oleh tentara Nazi Jerman. Mungkin orang-orang itu ketika ditanya mereka hanya bisa menyebutkan beberapa nama, tapi nama-nama yang lain mereka akan sulit temukan. Dan saya kira polanya di Balikpapan seperti itu. Di Balikpapan TNI cuma bisa nyusup, mereka nggak membuat pasukan utuh ya. Jadi TNI baru bisa benar-benar bentuk pasukan itu setelah tahun 49. Jadi setelah Belanda mau cabut keluar dari Balikpapan. Jadi sifat perjuangannya ya perjuangan orang-orang sipil ini Pak, yang menurut saya cukup luar biasa ya. Jadi berperang lewat senjata kan juga susah nih Pak. Jadi ya itu yang mereka bisa lakukan. Dan seperti yang disebutkan tadi, ya kondisinya seperti itu, angka melek hurufnya sangat kecil, informasi yang didapat tentang kemerdekaan Indonesia juga sangat terlambat. Soalnya baru pada bulan November 1945, orang Balikpapan itu baru bisa menyatakan sikapnya kepada Republik Indonesia dengan acara pengibaran bendera yang tubuhnya ada di lupa aku, maaf saya sudah lama tidak ke Balikpapan. Di daerah mana Mas? Lapangan Poni ya kalau nggak salah ya. Karanganyar. Bukan, di sekitar Karanganyar Pak. Karanganyar. Oh, ya. Ya dekat pertigaan itu. Seingat saya di situ. Mungkin sudah jadi perempatan barangkali. Nah jadi itulah pernyataan sikap tegas pertama orang-orang Balikpapan terhadap Republik Indonesia. Jadi mereka mendukung Republik Indonesia. Bukan mereka lelet ya, tapi informasi yang mereka terima pun sangat terlambat. Itu pun mereka dapat informasinya dari tentara Australia yang berdinas di Balikpapan. Kebetulan tentara itu kelompok kiri kan, kelompok kiri yang mendukung kelompok kiri lain, di mana yang namanya kelompok kiri itu wajib hukumnya untuk melawan Belanda waktu itu. Jadi kabar kemerdekaan itu ditulisnya itu sama kelompok orang-orang Indonesia yang ada di Australia. Mereka bahkan dapat info lebih dulu, Pak. Mereka dapat info, mereka tulis, mereka bikin selebarannya dikirim lewat tentara Australia itu, lalu disebar ke orang Balikpapan. Begitulah kira-kira yang dirangkum oleh Anthony Reid dan juga dikutip dari bukunya seorang pejuang bernama Hasan Basri. Nah kalau terkait yang tadi lagi nih ya, maaf nih saya malah ngubek-ngubek yang soal tentang para pangeran gitu ya. Saya kira permasalahannya kenapa tidak ada tokoh-tokoh begitu ya dari Balikpapan yang jadi bukan Balikpapan tapi mungkin Kalimantan Timur yang seperti Sultan Hamid misalkan. Permasalahannya adalah profesi tentara itu adalah profesi hina di zaman kolonial. Jadi masuk ke Nil itu adalah sesuatu yang memalukan, terutama bagi golongan priai. Tapi kalau bagi orang-orang Jawa yang kampungnya kering, misalkan seperti kampungnya kakek buyut saya. Kakek buyut saya di Bagelen, tanahnya kering, tidak bisa bercocok tanam. Ya modalnya cuma modal nyali, akhirnya dia jadi serdadu penil gitu ya. Nah, saya kira kebanyakan orang Indonesia jadi serdadu penil itu alasannya masalah perut. Tapi untuk bisa jadi seperti Sultan Hamid, waduh, seseorang harus punya ijazah SMA kalau tahun 1930. Dan hanya sedikit yang bisa. Di antara misalkan dari keluarga kerajaan di sekitar Kalimantan Timur begitu. Mungkin orang-orang itu juga tidak begitu tertarik dengan
kehidupan Serdadu Kenil ya, karena mohon maaf ini Serdadu Kenil ini apa ya, bisa dibilang kehidupannya sangat keras dan secara moral itu sangat longgar. Jadi dalam Kenil ini ya kehidupannya sangat kacau. Paling nggak ini digambarkan oleh Dr. Sumarno ya, mantan Menteri Dalam Negeri, kakeknya Bim Bim. Sumarno itu mencatat di mana ada tangsi Kenil, di dekat situ pasti ada tempat prostitusi. Tadi Mas Jo juga nyinggung, markas Kenil di Balikpapan itu paling nggak menurut peta BPM itu ada di depan Balikpapan Plaza ya. Nah, di dekat situ ada yang namanya Jalan Dondang yang pernah punya reputasi sebagai tempat mungkin ya tempat hiburan lah begitu. Ya entah ada kaitannya atau tidak. Jika di situ ada tangsi, ya mungkin tempat prostitusi mungkin ya bisa ada di belakang, di samping, tapi kalau di depan biasanya sulit ya. Dan ya hanya mereka yang bisa melakukan rekreasi itu di jam-jam tertentu aja. Dan kondisi yang seperti itu saya kira bisa membuat orang-orang yang katakanlah terpandang gitu ya, dari keluarga priai atau bangsawan, itu pasti akan melihat Serdadu Kenil itu sebagai sesuatu yang menjijikan gitu ya. Tapi untuk golongan perwira itu adalah sangat berbeda sekali, dan kebanyakan golongan bangsawan, apalagi bangsawan tinggi itu sangat enggan untuk masuk militer, terutama Jawa ya. Tapi kalau untuk Sultan Hamid, saya kira beliau ini ya pola pikirnya mungkin pola pikir Barat. Dia mungkin terpengaruh dengan sejarah feodalnya orang-orang Eropa, di mana untuk mencapai kehormatan biasanya anak-anak bangsawan itu akan memilih menjadi perwira militer. Tapi saya kira tidak banyak orang yang punya pola pikir seperti Sultan Hamid tadi. Jadi kenapa tidak ada Sultan Kutai yang katakanlah, Sultan Kutai, keluarga Sultan Kutai yang tidak menjadi Kenil? Saya kira Kenil bukan solusi karir yang bagus buat mereka barangkali. Ini terkait dengan pertanyaan yang tadi ya. Ya mungkin ya saya kira alasannya banyak juga ya. Mungkin kalau dibenturkan dengan pernyataannya Pak Ben Nur tadi, ya memang Balikpapan sama dulu dan sekarang itu sama saja begitu ya. Jadi orang datang ya alasannya sesuatu yang ekonomis. Saya tidak pungkiri, mungkin kakek saya dulu datang ke Balikpapan itu juga untuk sesuatu yang ekonomis gitu ya. Bagaimana caranya punya hidup yang lebih baik daripada di kampung halaman mereka. Jadi ya kita tidak bisa salahkan ya kenapa orang Balikpapan itu perjuangannya kok kayaknya tidak seramai di Jawa gitu ya. Karena bagaimanapun juga jumlah penduduk di Balikpapan itu sangat sedikit. Ya Balikpapan memang sebuah kota, tapi hanya sebuah kota kecil. Ya kita nggak bisa membandingkannya dengan kota Jogja, Tegal, Surabaya, atau Batavia. Jadi penduduknya sangat sedikit, tapi bukan berarti semangat untuk menentang usaha kolonialisasi Belanda kembali itu tidak ada, tapi ada. Mungkin gitu dulu dari saya. Ya, makasih Mas Pet. Saya menambahkan gini, jadi kalau kita bicara soal pahlawan dan perjuangan, mari kita tidak membayangkan dengan senjata saja, tetapi juga dengan perwujudan nilai-nilai misalnya. Jadi kalau soal sipil tadi disebutkan Mas Patrick, saya menegaskan saja bahwa pergerakan sosial di Balikpapan itu sudah jauh sekali. Ya, sejak tahun 1920-an, organisasi-organisasi pemuda, bahkan organisasi-organisasi perempuan sudah ada di Balikpapan. Kita bisa lacak itu di koran-koran di kantor, di perpustakaan arsip. Ya. Nah, dari situ kita bisa lihat kaitannya juga bukan hanya dengan Hindia Belanda, dengan Belanda. Nah, ini kegelisahannya Bang Ben juga, ya. Apakah dijajah atau tidak? Ya, kita akan
kita bisa berdebat soal definisi kolonialisasi misalnya atau penjajahan. Tetapi memang saya kasih contoh gini ya, pergerakan yang saya katakan tadi itu juga termasuk pergerakan bukan hanya ke Belanda tetapi juga pergerakan dengan Kesultanan Kutai. Nanti kita akan bahas itu lebih jauh di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi tahun 1902 saya lupa, mungkin sultannya itu Alimuddin ya, sebelum Parikesit. Sebelum Parikesit itu sudah ada perjanjian antara Belanda dengan Kesultanan Kutai bahwa orang-orang yang bekerja untuk Belanda di Balikpapan itu tidak termasuk warga Kutai. Ya. Nah, itu yang membuat resistensi orang-orang Balikpapan di dalam pergerakan. Kemudian pengaruh dari orang-orang dari Banjarmasin yang datang ke Balikpapan itu juga besar, yang membuat pergerakan di Balikpapan jadi lumayan kuat. Juga dari perpindahan orang-orang dari Sulawesi Selatan masuk datang ke Balikpapan, banyak pejuang-pejuang dari sana datang dan itu membuat pergerakan. Jadi kalau ditanya apakah senjata, tidak juga. Tetapi apa yang dilakukan orang-orang Balikpapan pada tahun 46, peristiwa Karanganyar itu luar biasa sih. Tetapi kan kalau ketika kita mengukur bahwa pahlawan dan perjuangan itu seperti Bandung atau seperti Surabaya atau seperti Ambarawa mungkin susah, tidak sejauh itu. Tetapi soal perjuangan dan soal kepahlawanan sebenarnya kita bisa gali lebih dalam lagi, banyak hal ya. Nanti pelan-pelan kita akan bicara soal itu di pertemuan-pertemuan berikutnya. Silahkan Bang Theo, ada yang ingin disampaikan? Iya, halo Mas Patrick, Halo, Mas halo. Jo. Salam kenal. Saya buka kamera karena saya pengen kenalan memang karena saya arsitek, tahu sejarah Balikpapan lebih dalam karena sampai awal tahun ini ya saya masih berpikir bangunan Banua Patra itu Belanda. Saya cek peta di Universitas Leiden, arsipnya Leiden, ternyata tahun 1939 itu petanya beda, bentuknya dari atas foto udaranya beda gitu bangunannya. Dan artinya memang ketika Jepang datang untuk ngebom Balikpapan itu mungkin sangat banyak bangunan-bangunan bersejarah kita yang hilang gitu ya, yang hancur dan nggak tahu ya, saya sih nggak dapat dokumentasinya gitu. Jadi yang saya pertama mau tahu itu Mas Patrick itu dapat apa namanya sumber-sumber gitu ya, itu dari mana? Supaya saya pengen ikut ngulik, saya pengen ikut ngecek terutama yang hubungannya dengan perkotaan dan peta-petanya gitu dan mungkin bangunan-bangunan bersejarahnya gitu. Dan yang kedua adalah bangunan bersejarah kita itu yang masih ada sekarang tuh apa aja gitu. Selain Dahor, yang terkenal kan Dahor sampai dijadiin museum. Nah, saya yakin kan sebenarnya banyak ya, karena yang bentuknya serupa rumah Dahor itu ada banyak gitu, dan harusnya di Pelandasan juga ada. Tapi kan sekarang bangunan-bangunan itu udah nggak ada gitu. Nah, supaya nanti saya bisa mungkin bikin satu riset kecil yang hubungannya dengan arsitektur gitu ya. Bukan tentang restorasi bangunannya atau konservasi bangunannya karena bangunannya mungkin udah nggak ada, tapi tentang apa yang bisa kita tarik atau apa yang bisa kita lihat, yang bisa kita pelajari dari bangunan-bangunan lama, kemudian ditarik ke bangunan masa kini gitu. Jadi menoleh ke belakang untuk melihat ke depan gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Sekali lagi salam kenal. Soalnya satu-satunya nama yang keluar kalau misalnya saya ngetik sejarah Balikpapan, Patrick Matanasi ya. Balikpapan Tempo dulu bikin acara, saya langsung join. Gitu. Oke. Oke, terima kasih. Silakan Mas Pat. Nanti saya nambahkan aja. Aduh, ini agak-agak sulit juga ya. Dari foto-foto lama Balikpapan, itu yang paling jenis bangunan yang paling sering saya lihat itu adalah rumah panggung atau rumah kayu gitu. Ini adalah rumah yang ya mungkin kalau di situ tidak terjadi bencana alam atau perang atau
keinginan pemiliknya untuk berubah, mungkin rumah itu akan ada. Tapi permasalahannya banyak bangunan di Balikpapan itu, menurut dugaan saya ya, kemungkinan adalah bangunan yang ukurannya tidak begitu besar. Mungkin kebanyakan terbuat dari kayu ya, karena di zaman kolonial rumah batu itu sesuatu yang sangat mewah sekali. Bahkan orang Betawi kalau nyebut rumah dari batu gitu ya, itu nyebutnya gedong gitu ya, itu sudah hebat sekali begitu. Tapi kalau di Kalimantan, kalau di Balikpapan, saya kira ya untuk membangun rumah batu kan butuh semacam ya katakanlah semen begitu. Itu ya kita tahu di zaman kolonial semen itu sesuatu yang sangat sulit didapat. Dan paling mudah adalah dari kayu. Jadi ya gimana ya? Ya memang agak sulit sih menemukan jejak-jejak bangunan apa ya? Bukan jejak ya, tapi bahkan merekonstruksinya juga sangat sulit sekali. Mungkin kita hanya bisa merekonstruksi bagaimana bangunan di masa lalu lewat foto-foto lama yang saya kira ya beredar cukup banyak, tapi bagi yang meneliti pasti akan merasa kurang dari foto-foto yang ada itu. Kayak TLV, Trooper Museum mungkin ada di sana, tapi ya biasanya peneliti akan merasa kurang puas dengan itu. Soal perang ya, ya Jepang juga sekutu itu punya andil dalam menghancurkan banyak bangunan-bangunan, dan akhirnya setelah 1945 itu kayaknya Balikpapan itu seperti kota yang baru dibangun kembali sebenarnya. Ya saya yakin BPN juga nggak bisa membangun banyak tempat ya setelah 45, karena bagaimanapun juga BPM juga butuh modal besar untuk membangun kembali Balikpapan. Maksudnya membangun instalasi minyak mereka di Balikpapan. Ya Belanda sendiri kondisinya lagi sulit. Terus bantuan untuk Belanda dari Amerika ya, dalam Marshall Plan itu kan itu baru mungkin setelah tahun 45-46. Nah jadi setelah tentara Belanda datang lagi itu baru mulai, tapi saya kira pembangunannya akan sangat sulit sekali. Tapi kalau kita ngelihat beberapa foto Balikpapan tempo dulu begitu, kantor besar Pertamina itu baru dibangun lagi setelah tahun 1950. Jadi mereka bangun pelan-pelan lagi. Entahlah, Balikpapan ini kayak kota yang karena perang itu akhirnya jadi kota yang dibangun 2 kali gitu. Istilahnya kota yang bangkit 2 kali. Setelah Menten membuka sumur minyak, lalu di situ lahir bangunan-bangunan yang entah seperti apa bentuknya. Ya mereka sudah membangunnya, lalu orang-orang Indonesia asli, orang-orang Bugis pasti akan lebih senang membuat rumah-rumah mereka di Balikpapan seperti rumah-rumah mereka di kampung mereka. Cuman bangunan-bangunan di zaman kolonial itu selalu tidak jauh dari kebudayaan Indis begitu. Jadi kalau teman-teman sering melihat rumah-rumah peninggalan zaman Belanda, biarpun itu dari kayu, itu kan melihatnya kalau kita kan selalu melihat rumah dengan banyak ventilasi udara, bahkan jendelanya besar begitu ya. Langit-langitnya juga biasanya cukup tinggi. Ya pengaruh Indisnya ada, tapi ya itu tadi Perang Dunia itu merubah Balikpapan. Bangunannya hancur, dan setelah 45 baru ya pelan-pelan kota ini bangkit lagi. Ya jika bertanya siapa yang membangun kembali, ya saya kira bukan hanya orang-orang Belanda, orang-orang Indonesia juga pasti punya andil lah di situ. Mungkin begitu sih terkait arsitektur ya. Dan kalau masalah sumber ya, kalau saya pribadi sumber saya juga tidak banyak. Saya paling suka membuka koran-koran lawas Belanda.
Jangan berpikir saya membukanya di negeri Belanda, karena ada situs yang bernama Delper Kranten. Di situ ya biasanya saya suka mengklik Balikpapan, nanti keluar ada berita apa tentang Balikpapan. Tapi saya rasa tidak semua koran terdigitalisasi ya. Yang saya temukan adalah koran-koran berbahasa Indonesia, berbahasa Belanda, baik yang terbit di negeri Belanda atau yang terbit di kota-kota besar Indonesia. Kalau soal peta, sebenarnya dulu waktu saya kuliah saya tidak sengaja ya. Saya coba mengklik Balikpapan di Kolsani. Ya. Kolsani. Ya, di Kolsani. Kami menyebutnya dulu perpustakaan Ignatius. Jadi di situ saya tidak sengaja, ternyata lebar sekali gitu kan, kaget juga. Jadi seisi perpus itu melihat saya, kayak seperti orang hebat aja. Padahal saya pun juga nggak tahu kalau ternyata yang saya pesan itu adalah sebuah peta kuno tahun 1939. Dan alhamdulillah dengan bantuan Mas Jo, peta itu kemudian berhasil difoto. Dan itu cukup penting juga ya. Tapi saya merasa bahan itu juga kurang ya, karena kita butuh peta-peta yang lain lagi, seperti yang ditemukan Mas Tio tadi. Itu saya rasa itu juga penting. Dan memang untuk sumber-sumbernya agak-agak sulit juga gitu ya. Mungkin dari buku-buku tua itu juga sangat minim sekali. Ya, bagaimanapun juga Balikpapan itu adalah, menurut saya ya, itu adalah kota yang baru di Indonesia. Paling nggak mulai bergerak itu pada awal abad 20 dia baru mulai menggeliat lah begitu. Jadi kota ini ya memang umurnya lebih dari 100 tahun, tapi ya dengan segala cobaannya ini menurut saya adalah kota yang baru gitu ya. Ya, kota yang dibangun 2 kali dan dan kita sangat sulit melacak jejak-jejak sejarah di awal kota Balikpapan, tapi kalau jejak-jejaknya di tahun 50-an mungkin kita masih bisa ketemu di sekitar komplek Pertamina barangkali begitu. Mungkin segitu aja. Terima kasih Mas Theo. Ya, Bang Theo, salam kenal juga. Jadi gini Bang Theo, kalau mau tanya peta, komunitas Balikpapan Tempo dulu tuh punya koleksi peta banyak. Setahu saya, nanti tanya Kak Ocha, ada di sini orangnya. Kayaknya semua sudah ditaruh di rumah Dahor, Bang Theo. Semua peta setahu saya dari 1920, 1930, 1940 sampai 1950 itu ada. Nah, cuman jadi gini, kalau dicari bangunan kolonial, bangunan berarsitektur kolonial memang sudah nyaris tidak ada. Terakhir yang paling bagus itu adalah Bank Bumidaya yang sekarang jadi Bank Mandiri itu. Kita juga tidak tahu kenapa pemerintah izinkan untuk bongkar, tuh sayang sekali, nyaris tidak ada. Jadi kalau dibilangin arsitektur di Balikpapan itu rumah pelengkung, sebenarnya tidak. Itu kan Nisenhut peninggalan perang. Lalu rumah Dahor itu di daerah-daerah Pertamina rata-rata arsitekturnya begitu. Di Sumatera Selatan itu mereka juga punya rumah-rumah panggung yang sama. Jadi kalau Bang Theo tanya arsitektur tua, menurut saya yang sekarang keren itu adalah rumah Jengki misalnya. Rumah Jengki di mana? Di pantai itu depan lapangan Merdeka itu. Mandiri ya. Rumah Jengki, Bang Theo. Rumah Jengki. Rumah Jengki yang di lapangan Merdeka itu. Wisma Kilang Mandiri. Ya, Wisma Kilang Mandiri itu ya berarti ya? Iya, itu rumah Jengki. Nah, kalau terkait BPM, nah biasanya ada tuh peninggalan semacam rumah Jengki gitu. Jadi kadang-kadang kita tidak perlu aneh ya kalau kenapa bangunan di Balikpapan itu bangunan tuanya ya, itu agak mirip dengan bangunan tua yang ada di sekitar Palembang misalnya. Ya karena BPM kan mereka punya style yang sama gitu ya. Ya mungkin ya yang dijelasin Mas Ju tadi kayak rumah Jengki itu kan ngetren setelah 1950-an kan itu. Dan di antaranya adalah perumahan BPM. Lanjut, sorry. Maaf tadi saya potong. Nah, Bang Theo, kalau misalnya soal arsitektur peninggalan dulu, saya sih lebih cenderung ke kawasan, Bang Theo. Ya,
kita kalau mau bicara arsitektur, kita bicara soal kawasan yang harus dilindungi. Contohnya adalah kawasan Lapangan Merdeka. Kawasan Lapangan Merdeka itu sudah sangat tua, 100 tahun lebih usianya. Ya, mulai dari Rumah Sakit Pertamina, Rumah Jengki, kemudian Masjid Istiqomah, sekolah-sekolah yang ada di sekitar situ itu tua-tua sekali, dan kawasan itu perlu dilindungi. Ya kan? Nah, ada lagi satu, saya enggak tahu ya ini apakah ini peninggalan tangible atau intangible gitu ya, tangible heritage atau intangible heritage, ya kan? Bunker itu memang ada di banyak tempat. Tetapi di Balikpapan tuh ada bunker-bunker yang di bawah tanah yang tidak pernah diungkapkan di publik. Ya kan? Kami tidak kami itu siapa ya? Komunitas Bapan Tempo dulu punya peta dari surveillance-nya Sekutu, itu isinya peta bunker di Balikpapan. Peta bunker di Balikpapan. Kami tidak mau bongkar itu karena takutnya kaitannya dengan objek vital nasional, ya kan? Pernah bicara-bicara dengan TNI, dengan Kodam. Kalau Bang Theo tahu rumah GM-nya Pertamina di atas itu, bangunannya itu seperti naik ke atas begini. Nah, itu diduga adalah bunker perlindungan. Kenapa kalau presiden datang di Balikpapan, contohnya SBY, dia orang-orang taunya dia nginep di Grand Senior, tetapi dia nginep di situ karena di situ ada bunker. Dan bunker itu terhubung dari situ, kemudian ke ke Sapulete, kemudian sampai di SMP Kartika di atas Gor Sudirman. Jadi ada bunker-bunker. Nah, itu petanya ada. Saya dikirimkan orang Amerika yang kirimkan. Dia bilang, itu petanya besar sekali resolusinya karena sampai detail-detailnya jelas. Kemudian dia bilang, tolong ini jangan disebarluaskan sembarang karena ini takutnya ini adalah rahasia dari Australia karena itu dikeluarkan oleh Divisi 7 Australia itu kan, tentara Australia. Jadi kalau untuk dipelajari nggak apa-apa, tapi kalau mau dikeluarkan hati-hati. Dia bilang perlu petunjuk. Saya coba ke Topdam, pusat pendidikan topografinya TNI di Solo, mereka juga tidak bisa baca. Mereka tidak bisa baca. Saya nggak tahu apakah mereka nggak berani ngomong atau mereka bilang kami tidak paham ini Mas. Ketika saya ke Solo waktu itu. Jadi sebenarnya kawasan itu perlu dijaga. Bukan berarti kita kemudian main ya ke bongkar lalu tetapi orang harus tahu bahwa Balikpapan ini punya peninggalan-peninggalan arsitektur, peninggalan-peninggalan kawasan yang sangat penting. Dan itu kata Pak Didi, kata Bang Ben, ini penting untuk kita lestarikan dan ini adalah potensi pariwisata misalnya. Yang tidak punya. Bayangkan ya, di Bandung itu ada satu bunker jelek, satu bunker jelek, kemudian itu diambil PT KAI dan dijadikan objek wisata. Sedangkan di Balikpapan dijadikan tempat cuci piring itu di Manggar. Kan sayang sekali. Nah, itu saya bukan berarti kita mengkritik pemerintah ya, tetapi mungkin belum sadar soal heritage itu, Bang Theo. Ya, dan ini perlu kita suarakan bersama. Kita teman-teman komunitas sejarah di Balikpapan sudah berjuang belasan tahun terkait ini, tetapi ya belum mendapatkan perhatian yang serius. Kita berharap semakin banyak orang yang mau bicara soal ini semakin penting juga. Begitu, Bang Theo. Nanti kita bisa kontak lagi soal ini. Ke Kak Ocha juga ada di sini. Beliau yang paling lengkap punya foto zaman dulu, yang paling lengkap punya peta zaman dulu dari komunitas Balikpapan Tempo dulu. Silakan Pak Widyo. Selamat malam. Selamat malam Pak. Saya Widyo. Ocha mengenal saya sangat lama. Dan saya mungkin yang turut membongkar Kota Madya, membongkar kantor pos, dan beberapa tempat yang lain, termasuk Banua Patra atau swimming pool. Itu ada billiard room menjadi bowling. Jadi tahun 80 itu saya coba membongkar tempat pesta atau ballroom ya, menjadi bowling. Yang perangkat bowlingnya itu diambil dari Pangkalan Berandan.
Kemudian saya terlibat juga membongkar Kota Madia waktu tahun 83-84. Awal dari Pak Sarifudin Yus almarhum, kemudian menjadi sekarang. Kantor pos di sebelahnya juga kita bongkar. Pada saat itu saya tidak merasa itu penting, tetapi saya menyesal sekarang karena kita kehilangan banyak peninggalan atau heritage yang mestinya kita jaga. Dan pada saat itu juga kita tidak ada yang arsitektur yang menyatakan itu harus dijaga. Itu masih samar terdengar. Yang lebih utama adalah pembangunan. Untungnya kantor pos itu bukan dibuat prototip seperti kantor pos besar Bandung, Banjarmasin, Tarakan, dan di sini adalah kantor pos yang berbeda karena kita pada saat itu minta sempadannya sejajar dengan Kota Madia yang kebetulan saya juga desainnya, dan itu konsultasi dengan Pak almarhum Job Afe dan beliau menyetujui, dan bangunan kantor pos besar 3 lantai itu maaf saya bukan 3 lantai tapi yang langsung naik ke atas itu hanya ada di Balikpapan. Jadi pada saat itu kantor pos itu prototipe. Saya juga membuat kantor pos di Tarkan, di Teluk Bayur, Brau, itu prototipe semua. Kemudian ada di Jam Sostek, Aztek dulu, itu juga kita bongkar. Banyak bangunan yang kita bongkar, termasuk kuburan di belakang Kota Madia itu. Jadi mungkin itu yang saya bisa sampaikan, bahwa Banua Patra, gedung yang lengkung, itu dibangun tahun 70-an oleh Biro Asri. Itu datanya masih lengkap di sekitar Gunung Pasir itu kantornya. Kemudian kalau kita melihat Kenil, sebenarnya Kenil itu kan Belanda, ya, bahwa negeri kita itu yang punya Belanda. Kenil itu dari Ahmad Jenderal Nasution itu Kenil. Jadi jangan berpikiran negatif. Sedangkan tentara gerilya itu pemberontak. Ayah saya salah satu pemberontak. Dia tergabung dengan tentara pelajar, ya. Tapi ya pemerintahan kan Belanda semua. Jadi ya tetap dianggap pemberontak. Kebetulan bom meledak di Hiroshima Nagasaki, Jepang pulang, Belanda masuk. Pada saat 42 Belanda masuk Balikpapan, itu Belanda nggak bisa, Jepang masuk Balikpapan, Belanda tidak ada perlawanan. Mereka habisin semua orang Belanda oleh Jepang. Kita nonton. Ceritanya begitulah. Tapi pada saat Hiroshima jatuh, Jepang kemudian di Jakarta menyatakan, ayo sudah merdekakan Indonesia. Nah, 3 bulan kemudian Balikpapan baru dengar. Nah, ada lagi kelas 1, kelas 2. Ayah saya masuk Balikpapan tahun 53, itu BPM, dan dia menjadi salah satu musuh Belanda pada saat itu karena dia tentara Belanda, dan dia bekerja langsung staf tinggal di hotel Gunung Teknik, sekarang namanya Hotel Hollands Hotel. Itu sekarang sudah habis ke Hotel Holland Hotels itu, dan dia satu-satunya orang pribumi yang duduk makan bersama Belanda di situ. Yang kalau libur mereka ke Sus, ya, Susan ke Banua Patra sekarang. Nah, itu yang terjadi. Tapi mungkin masih banyak yang harus saya ceritakan, tapi saya kira itu sekelumit dulu, Mas Pit atau Mas Jo.
dan Mas Theo mungkin kerabat saya di arsitek atau Ocha. Mungkin itu. Jadi saya minta begini, jangan melihat kalau clear, wah itu tidak. Dia bukan semua itu tadi disebutkan Urip Sumoharjo dan sebagainya, Gatot Subroto apa siapa itu semua clear. Mereka adalah tentara-tentara Belanda yang begitu ada dinyatakan merdeka, mereka bubar dari kenilnya. Ya, kalau mau akhirnya membentuk apa angkatan perang Republik Indonesia, apa macam-macam gitu. Terus ada yang perlu ada kontra dan itulah perjalanan kemerdekaan kita. Mungkin itu dulu, Pak. Terima kasih waktunya. Terima kasih Pak Widyo. Ternyata kita ketemu sudah orangnya yang hancurin bangunan-bangunan di Balikpapan ya. Pak Widyo, kapan-kapan kalau bisa bantu dapatkan data-data peralihan bangunan-bangunan itu, kita boleh ini ya Pak, diskusi lagi Pak. Saya tahu banyak data di Pemkot, di Bapeda gitu misalnya, atau di arsitektur juga punya data, dan kita bisa saling menambahkan nanti. Pak Widyo, terima kasih pandangannya, ceritanya Pak. Kesaksiannya penting banget ya. Ya, betul. Silakan yang lainnya, apa masih ada? Kita masih punya waktu 13 menit. Bang Pet, ada pertanyaan tadi soal tram. Oh iya. Sorry. Bisa aku bantuin tadi yang berhubungan dengan Mas Theo tadi. Oh ya, silakan Bang. Nah, ini Bang Theo ini asik juga nih kalau bisa terlibat saya kebetulan kan saya memang lagi bangun Balikpapan ini dari era pertama kali sebelum pada saat sebelum minyak ditemukan, kemudian minyak ditemukan sama 45, 70, 80. Mungkin kalau Bang Theo lihat nanti ada di postingan saya, itu ada bangunan-bangunan yang kita buat dalam bentuk 3D ya. Bahkan sampai dalam-dalamnya kita buat jadi untuk memberi gambaran ini loh bangunan lama dengan ini. Dan pada saat kami pembuatan Balikpapan Virtual Tour untuk masa sebelum BPM masuk itu sangat mudah sekali karena tadi arsitektur atau karena pada satu baru ada rumah ya, itu semuanya hampir sama. Jalan juga masih sedikit ya. Jadi mudah sekali saya bikin gitu, lihat peta tahun 19 sebelum BPM itu ada, saya tinggal patok-patok aja. Jadi rumah itu hanya modelnya jenis panggung, kemudian atapnya rumbai, kayu, nah, itu hampir sama semua. Kalau saya lihat referensi foto juga sama. Nah, kemudian pada masa BPM, memang selain bangunan-bangunan tadi ada yang di Lapangan Merdeka, kemudian perumahan yang ada di Parikesit, kemudian di Gunung Dobs dan sebagainya, itu juga mudah saya buatnya karena hanya beberapa model rumah aja. Jadi tinggal copy paste istilahnya. Jadi, nah itu sudah kita buat juga sampai detail-detail di dalamnya. Bentuknya sama persis, ukurannya sama. Dan kita buatkan nanti juga untuk pengenalan ke generasi muda, ini loh bangunan yang ada atau termasuk bangunan yang lain-lain ya, seperti Banua Patra. Ya, Banua Patra sudah kita buat itu dari model yang pertama, ada 3 model itu. Bahkan kita sudah buat sampai model yang akan datang, belum jadi. Itu yang kita kemarin ajukan ke Pertamina. Ini loh, seharusnya kita mempertahankan bangunan ini, kita buatkan ini sebagai landmarknya Balikpapan, fungsinya tetap kita pertahankan, tapi kita kembangkan lagi lebih maju. Nah, itu sudah saya sampaikan ke Pak Wali waktu itu. Kalau saya sudah sempat share ke jadi itu sebenarnya, jadi kita buat hampir semua bangunan sudah saya semua, termasuk Gelora ya. Gelora itu sudah 2 kali renovasi ya. Terakhir baru jadi gedung parkir sekarang ya. Nah, itu kita sudah buat dari Gelora bentuk pertama, bentuk kedua sampai ke gedung parkir. Mudah-mudahan saya ada referensi lagi bangunan Gelora itu sebelumnya apa gitu. Jadi kita bisa lihat nanti perubahan-perubahannya. Kemudian rumah panggung juga sudah hampir kita buat semua. Mungkin nanti kantor pos sudah.
nanti kapan-kapan kita bisa ketemu untuk saling ini, saya juga perlu banyak referensi di situ. Termasuk gedung-gedung gereja, kemudian sekolah ya. Saya sekolah untuk mungkin referensi yang saya ambil tuh SMP 1 ya. Karena SMP 1 itu mungkin unik ya, sampai sekarang masih ada, dan itu memang peninggalan Belanda, dan sekolahnya itu kayak model di IPB ya, jadi ada bertangga-tangga kayak gitu. Ya. Kalau yang lain saya belum ketemu seperti itu. Nah itu tetap itu juga sudah kita buatkan bentuk 3D-nya. Jadi nanti kapanpun dirubah apa semua kita sudah punya bentuk awalnya sebelum itu. Jadi kalau teman-teman sejarah mau tahu bagaimana arsitektur SMP 1 setelah dihancur misalnya sudah berubah, nah inilah bentuk yang sudah kita simpan di file digital kita. Mungkin itu Bang Theo, mungkin kita nanti saling ketemu bisa saling menguatkan pengetahuan kita tentang arsitektur di Balikpapan ini. Terima kasih. Pak Ben, saya mau tanya, saya bisa lihat di mana ya? Tadi Bapak bilang ada Bapak post, itu di postnya di mana? Ya, jadi nggak apa-apa ya Bang Jo ya. Kita ini ada komunitas yang namanya Balikpapan Zaman Dulu. Ya kita punya punya Facebooknya, ya, grup Facebook. Nanti bisa lihat di situ postingan saya. Jadi cari aja Ben Urpan ya. Di situ ada beberapa yang sudah kita submit ya. Contoh Rumah Dahor, Lapangan Merdeka, kemudian Balikpapan 1945, kemudian apalagi Gelora ya. Gelora itu ini menarik sekali ya, saya sampai detail-detailnya dapat semua itu tokoh-tokohnya tuh sampai dari era 70-80 ternyata berbeda itu. Nah, itu sudah dibantu sama teman. Jadi saya sengaja lempar dulu biar nanti ada bantuan dari teman-teman lain untuk memperbaiki data yang sudah saya buatkan. Dan itu semua dibuat 1:1. Jadi kalau kita lihat Gelora itu sampai masuk ke dalam filmnya apa diputar kelihatan. Ya, nah itu aja Bang Theo. Siap, makasih Pak. Makasih Bang Ben dan Bang Theo. Soal tram, Mas Pet, bolehkah? Kenapa kok nggak ada lagi tram? Kira-kira kenapa ya tram itu hilang? Entahlah, di masa pendudukan Jepang kan banyak sebelum Jepang nyampe Balikpapan aja itu sudah ada penghancuran instalasi. Terus setelah Jepang datang itu juga kalau di Jawa itu terjadi itu loh pembongkaran rel di beberapa titik gitu kan, di mana kemudian besinya itu dibawa entah kemana. Nah, soal tram di Balikpapan sendiri, aku pun juga sulit menemukan jejaknya ya. Dan aku pribadi hanya melihat foto lamanya. Dan soal tram itu juga beberapa orang tua juga sering cerita, oh dulu di sini ada tram, sudah titik doang. Lalu tidak ada lagi bagaimana tram itu, jalurnya kemana aja. Nah, soal kapan itu hilang, saya tidak berhasil menemukannya. Iya, bisa saja itu sudah dirusak Jepang karena setelah Indonesia merdeka saya nggak menemukan catatan atau persinggungan bahwasanya tram itu dipakai. Nah, saya tidak menemukannya lagi. Kira-kira gitu Mas Jo. Dan ini agak-agak sulit juga ya kita melacaknya ya. Kita tahu ya Belanda menghancurkan beberapa tempat, lalu Sekutu juga ngasih bom, dan besi-besi itu kita juga tidak tahu entah kemana gitu ya. Ya mungkin BPM sendiri pun juga, jadi intinya semuanya tinggal cerita dan kayaknya banyak pihak juga ya sulit melacak keberadaan tramnya. Ya, terima kasih Bang Pet. Jadi kita kan tadi seperti ada yang sampaikan juga di chat bahwa sayang sekali kalau ini tidak dibangun kembali atau dicoba dijadikan objek wisata ya. Misalnya di Solo gitu kan, sampai sekarang masih ada, mereka bisa menghidupkan kembali kereta yang jalan di tengah kota. Jadi sayang kalau misalnya kita melihat
tram di Balikpapan, apakah itu mati atau dibongkar di era Jepang ataukah hancur ketika Jepang dikalahkan sama sekutu, kita juga belum ketemu jejaknya. Yang jelas banyak hal yang memang hilang jejak. Kita harapkan kebersamaan teman-teman di dalam komunitas-komunitas, data yang didapat dari berbagai pihak bisa saling melengkapi begitu. Itu salah satunya tujuan dari komunitas Balikpapan Tempo dulu kan, bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang lain untuk saling melengkapi data sejarah begitu. Nah, saya pernah mencoba menghubungi Shell. Ada buku sejarahnya Shell, salah satunya menulis tentang Balikpapan, tetapi belum direspon sampai sekarang. Mungkin kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang punya akses ke sana bisa menghubungi, bisa cari bantu di perpustakaan atau dimanapun. Di situ mungkin kita bisa menemukan banyak jejak tentang Balikpapan, termasuk bangunan-bangunan di era BPM pada saat itu. Karena setelah BPM kemudian dialihkan ke, Shell itu yang punya saham juga di BPM, kerjasama dengan Royal Petroleumnya Belanda gitu. Sampai kemudian beralih lagi. Sebelum ke nasionalisasi, Shell juga masih punya peranan kuat di sana. Kira-kira begitu. Mungkin itu yang terakhir, kita sudah jam 8 kurang 3 menit. Apakah Kak Ocha masih ada di tengah-tengah kita? Kak Ocha ada? Masih. Oke, Kak Ocha, kita sudah sampai di penghujung. Mungkin Kak Ocha boleh menutup dan menyampaikan kira-kira minggu depan dan pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang apa? Silakan Kak Ocha. Oke Kakak Jo, teman-teman, gimana? Ada yang mau ditambah atau bagaimana? Kita cukup sampai sekarang? Cukup dulu kayaknya, cukup dulu. Ada yang udah mau pergi kayaknya ya. Oke, teman-teman, minggu depan kita masih punya waktu untuk ketemu di jam yang sama. Temanya minggu depan itu tentang minyak di Perang Dunia di Balikpapan dalam era Perang Dunia Kedua ya. Jadi tema yang menarik. Mungkin nanti kita bisa panggil teman kita Ahmad Rian Pratama ya kalau dia bisa join. Terus minggu ketiga jangan lupa. Jadi kita walaupun nggak sempat minggu ini, kita masih bisa ketemu minggu depannya, masih bisa ketemu minggu depannya lagi karena kita punya serial yang namanya serial September tentang Perang Dunia Kedua. Oke, rekan-rekan semua. Terima kasih banyak sudah mau meluangkan waktu untuk online Zoom meeting Balikpapan Tempo dulu. Kak Patrick, Kak Jo, dan semua teman-teman admin, juga semua teman-teman peserta, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih sudah bisa bergabung. Ada yang lupa ya, kita nggak bikin list hadir, tapi nggak apa-apa ya, yang namanya juga baru awal, jadi belum sempurna. Oh, sebentar, Kak Ocha, sebentar. Beberapa baru masuk belakangan. Ada tautan yang saya bagikan, teman-teman bisa. Saya minta ulang itu untuk apa buklet. Ya. Silakan mengisi form untuk apa? Supaya kita bisa kirim buklet tulisannya Mas Patrick. Ya, tautannya, linknya tolong di-share lagi ya, Kak. Sudah saya masukkan lagi. Ada di situ tautannya, silakan emailnya, jadi kita bisa kirimkan. Itu Kak Ocha, lanjut. Oke, ada lagi kira-kira tambahan Kak Patrick, Kak Jo? Kalau enggak saya tutup. Kita mungkin begini, boleh sedikit. Oke. Oh, ada yang menambahin. Silakan. Bukan, cuma sekedar ini aja tentang tadi di minggu pertama ini kan tentang KNL di Balikpapan ya. Dalam artian dari yang disampaikan tadi mungkin hanya sekitar terlalu 50% gitu ya dari keseluruhan karena namanya juga pertama. Harapannya sih di berikutnya lagi di yang keganjil mungkin dikupas lagi tentang ini yang kedua mungkin kalau masih ada. Harapannya seperti itu lah. Kalau masih ada Mas Patrick ya. Sebenarnya banyak. Ya, itu kan makanya. Waktu itu mempersingkat. Oke. Terima kasih ya doanya. Oke, Mbak Ocha gitu aja. Atau nanti Mbak Jadul bisa tuh bikin juga, terus undang Mas Patrick, Kakak Jo. Boleh ya, Om Ben ya. Buku-bukunya Mas Patrick itu ada di Google Play. Silakan dilihat di sana. Ada banyak lengkap di sana.
Itu. Oke, mungkin untuk Pak Jadul kita mau bahas Balikpapan Virtual Tour untuk konten di Balikpapan Multimedia Museum. Ya, jadi ini sumbangsi kita untuk pemerintah Balikpapan bagaimana minimal kita mempunyai museum walaupun dalam bentuk multimedia. Ya. Jadi ini konten-konten yang kita siapkan tentunya harus melalui diskusi seperti ini untuk supaya sejarah ini jadi benar gitu ya. Tapi kita sudah buatkan rumahnya atau teknologinya, nanti tinggal dibantu untuk kita sampaikan ke buat generasi kita lah gitu. Demikian itu aja saya tambahkan. Terima kasih Ocha ya. Tapi yang jelas nanti Pak Jadul kita akan undang, cuma mungkin karena kita lagi ada perubahan manajemen, mungkin di Oktober pas yang Om Iwan ya, pas 28. Jadi kita di sini memang Pak Jadul ini bukan orang dulu, tapi sebenarnya sama seperti Bang Theo bilang bahwa kita ini melihat dulu untuk menatap masa depan. Jadi kalau kita bilang kalau di Pak Jadul ini penyeimbang antara yang dulu, sekarang, dan yang akan datang. Ya, oke gitu aja. Sekalian promosi. Keren. Tipis-tipis ya. Tipis-tipis. Oke, ya. Silakan Kak Ocha. Fresh Ocha. Ocha freeze. Oke gitu teman-teman, semuanya yang sudah hadir, terima kasih. Oke teman-teman, saya rasa cukup malam ini. Ya. Gitu ya teman-teman, selamat malam, sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih Jo, Bang Patrick. Saya cabut ya. Bye. Bye. Om Pet, makasih. Saya lagi coba stop record ini. Oh ini dia.